Pak Dewan Penguji dan Saudara Indriani. Ya. Hari ini ya kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Indriani. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya selaku dosen pembimbing pertama. Kemudian dosen pembimbing kedua adalah Bapak Asosiat Profesor Budi Arifitama, STM MSI. Kemudian Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra, STM Infom Tech Management. Dan dosen penguji kedua yaitu Bapak Sylvester Dian Hadi Permana, STMTI, PhD Candidate, CDS Cipro CWDEV. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dapat kita lihat di dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Indriani dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Doa dimulai. Baik, Saudara Indriani, terima kasih sudah mempresentasikan proposal penelitiannya dalam bentuk video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Selanjutnya, kami silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Bapak Ade Saputra bisa dimulai ya Pak. Pertama, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yadarullah. Selamat pagi kepada Indriani. Selamat pagi Bapak. Ya, kedengaran jelas suara saya? Ya, kedengaran Pak. Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya sudah masuk ke sidang proposal ya. Ini merupakan tahapan awal yang memang bisa dikatakan ya susah juga ya bagi mahasiswa untuk memulainya ya. Kadang ada yang terlalu bersemangat untuk bisa maju sidang proposal, ternyata nanti di sidang akhirnya keteteran ya, bisa terlambat beberapa bulan. Tapi ada juga ya sebaliknya ya, dari awal untuk nyari topik yang akan diangkat menjadi proposal skripsi, itu pun juga kadang ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Tapi ya itu makanya saya sampaikan selamat nih bagi Indriani ya, alhamdulillah bisa lebih cepat ya mungkin dari teman-temannya ya. Saya juga merasa sudah lama juga nih mahasiswa nggak sidang proposal nih ya Pak Handi ya. Oke, ini sebelumnya saya coba buka dulu ya, Pak Andi, udah. Pak, ini bentar saya share screen dulu, kelihatankah? Silakan ya. Oke, terima kasih. Jadi ini betul ya? Ini judul dari sidang proposal yang dibuat oleh Saudari Indriani ya? Iya betul Bapak. Oke, kalau begitu apa sih yang melatar belakangi Indriani untuk mengajukan judul ini sebagai skripsinya? Bisa nggak dimulai dulu dari situ? Baik Bapak, saya izin menjawab ya. Ya, silakan. Karena mengambil judul ini mungkin karena dampak IoT dalam masa sekarang itu
cukup membantu ya Pak, apalagi dalam bidang pertanian ini, di mana vertikultur dapat dibudidayakan di berbagai tempat, contohnya di rumah-rumah juga dapat dibudidayakan, karena bertanam vertikultur ini cukup mengambil banyak waktu juga. Jadi untuk mengatasi masalah waktu ini, dengan pemantauan tanaman vertikultur secara monitoring dan terkontrol juga, tidak harus selalu datang ke tempat vertikulturnya langsung, sehingga dapat menggunakan sistem pada IoT ini. Sehingga alasan ini juga menjadi salah satu alasan saya mengambil judul ini. Selain IoT menarik dalam memudahkan kemajuan teknologi, IoT juga sangat membantu dalam hal keefektifan dalam pekerjaan ini. Dan seperti itu, Bapak. Oke, ini Indriani mahasiswa reguler atau karyawan? Karyawan, Pak. Oke. Ekstensif. Ada kaitan sama bidang pekerjaannya kah atau memang tertarik ke IoT? Mungkin ada kaitannya, Pak, karena saya juga bekerja di Telkom dan sesuai dengan jaringannya, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang diangkat ini memang bermanfaat ya ke depannya, dan memang ya banyak hal sih ya, salah satunya memang di vertikultur ini ya. Ini memang sangat menarik, apalagi memang eh, ya khususnya di Trilogi sendiri kan memang berada di universitas yang berada di perkotaan ya. Jadi memang besar kemungkinan untuk mengangkat hal-hal kaitan dengan pertanian kota ya. Dan ini ya salah satu bentuknya ya. Dan kalau boleh tahu ini lokasi kamu melakukan penelitian di PT apa? Saya lupa ini. Di PT Quantum Agrosindo, Pak, terletak di Cianjur Selatan. Kok bisa ke sana? Kebetulan karena orang tua saya juga tinggal di Cianjur Selatan, kemudian yang mengerjakan proyek ini ada rekan saya juga, Pak, dan saya ikut penelitiannya ini melalui rekan saya yang bekerja di PT Quantum tersebut, Pak. Oh, jadi memang ada kenalan di sana gitu ya. Jadi mencoba mengimplementasikan IoT ini di sana. Itu, Pak. Oke. Lalu dalam dalam perjalanannya ini, apakah eh, mendapat respon positif nggak dari tempat atau lokasi tersebut? Alhamdulillah mendapat respon positif juga, Pak. Dan kebetulan saya ini menggunakan judul ini juga dapat dapat dari prototipenya juga, Pak. Karena kalau misalkan yang secara langsung yang besar itu ada beberapa kendala perizinan juga, Pak. Jadi saya mendapatkan datanya dari yang prototipe vertikulturnya. Oh, berarti prototipenya dari mereka sendiri atau kamu yang buat? Mereka sendiri, Pak. Oh, mereka sudah ada prototyping terkait dengan monitoring suhu sama airnya ya. Betul, Pak. Oke. Ya, jadi karena ini kan saya lihat ini lokasinya itu di PT, bentar saya lupa. Bentar. Ada saya tandain, tapi saya kelupaan di mana. Mungkin kalau bisa dibantu nama PT-nya. Di PT Quantum Agrosindo, Pak. Oke. Jadi menurut saya sih alangkah baiknya, karena kan ini bertempat di PT Quantum ya. Dari pertama masukannya untuk dari segi judul ini mungkin bisa diberikan informasi terkait dengan PT-nya tersebut. Jadi monitoring suhu dan pengontrolan air berbasis IoT pada tanaman vertikultur di PT Quantum ya. Karena Baik. kan memang nantinya pun juga pengambilan datanya semuanya kan memang berlokasi di PT tersebut kan ya. Ya. Oke, itu yang dari masukan pertama yang saya dapat berikan ya. Kemudian untuk cover ini sendiri mungkin nanti ada masukan tersendiri dari Pak Handi ya.
Dan termasuk sini yang sudah saya tandain itu ada, ya sekarang kan udah tahun 2023 ya, itu perlu diupdate nanti. Kemudian ya ini ada berapa nanti pun daftar gambar dan apa namanya, ini ada berapa yang bisa diperbaiki nanti. Mungkin Pak Andi akan memberikan juga masukannya. Saya masuk di apa, di abstrak dulu ya. Di sini ada berapa yang sudah saya highlight, termasuk ada typo juga. Ini nanti ada ya masukan untuk kamu juga. Terus ada beberapa kalimat yang memang terdapat pengulangan saja sih. Sebenarnya kamu di depan itu sudah menulis, misalkan contoh di kalimat kedua ya, vertikultur juga sangat berguna dalam mengatasi luas tanah. Terus ya, dan terakhirnya koma dapat ditanggulangi dengan menggunakan sistem vertikultur. Jadi kan perulangan kan. Jadi mungkin dapat diperbaiki ya. Kemudian ya ini ada beberapa kalimat di dalam apa, ada di satu kalimat ini misalkan sehingga dapat membutuhkan monitoring dan remote control. Kalau menurut saya sih ya, ini sekedar perbaikan aja ya. Jadi mungkin bisa diganti dengan pengendalian dari jarak jauh ya. Nah, mungkin itu lebih tepatnya ya. Terus juga ini penulisan IoT. IoT ini mohon distandarkannya di seluruh apa halaman ya, di berbagai bab itu. Jadi disamakan semua ya. Ada beberapa istilah-istilah pun yang memang sering akan digunakan, mohon distandarkan penulisannya. Misalkan satu italic semuanya italic. IoT misalkan kamu menuliskan Internet of Things, ya berarti semuanya Internet of Things saja, ya. Ataupun kalau mau disingkat, ya silakan boleh saja, ya. Kemudian eh, ada yang sempat di sini kan ada dua hal ya. Jadi pertama sebagai judulnya tadi untuk monitoring air, ya benar ya. Monitoring air dan monitoring suhu dan pengontrolan air ya. Pengontrolan airnya apa saja nih yang dilakukan? Ada berapa hal? Coba sebutkan. Pengontrolannya ini terdapat beberapa sensor digunakan itu untuk pengisian air, kemudian untuk on off ABB juga Pak, untuk nutrisinya. Jadi ketika akan mengisi tampungan air untuk penyiraman ke vertikulturnya, jadi dikontrol melalui handphone atau website. Jadi otomatis akan mengalir melalui kontrol itu tersebut Pak. Ya, kalau di sini kan ada beberapa yang saya dapatkan ya. Pertama yang di sini, bentar. Ada pertama ngontrol suhu ya, terus kemudian ngontrol berdasarkan debit air, lalu ada apa lagi? Bentar, saya karena semalam baru baca, jadi agak pusing. Mana ya? Oh ini ya. Bentar. Ya, debit air, lalu bentar ada berapa sih? Lupa saya. Oh, ya udah, itu kita lanjutin aja dulu ya. Nanti saya sambil nyari ya. Untuk bab satunya di sini ya, di sini ada beberapa hal yang ya kalimat ini pun saya lihat di abstrak dan di latar belakang ini seharusnya sama sih yang saya lihat ya. Yang kamu tulis di abstrak juga terdapat di latar belakang. Langkah baiknya
di abstrak itu mungkin bisa kamu apa jangan ambil ini ya, jangan copas jadi ya. Terkesan copas sih. Jadi di sini kan ada berulang nih apa yang saya tuliskan di sini, apa catatan yang saya tuliskan. Jadi jangan apa yang ada di latar belakang kamu pindahkan ke abstrak. Jadi abstrak itu sebenarnya kan untuk lebih memudahkan apa sih yang penelitian yang kamu lakukan ya. Terus metode apa yang kamu lakukan, metode apa yang kamu gunakan. Jadi lebih baiknya coba ditulis lagi ya di abstraknya. Jadi banyak kalimat-kalimat kalimat atau paragraf yang terkesan memang kamu pindahkan aja ke abstrak. Jadi ya, jadi abstraknya mau ditulis ulang aja. Ya ini sama dengan apa yang ada di abstrak. Jadi saya ambil langsung ke bab satunya. Ya di sini mungkin ada beberapa kalimat yang memang terasa agak janggal ya. Misalkan luas tanah yang kekurangan lahan dan sempit. Ya di sini saya mencoba perbaiki misalkan kekurangan lahan dan luas dari tanah ya. Terus juga ya ini tadi kan sempat saya sampaikan di atas ya. Ini ada pulangan dari vertikultur sini padahal sudah disampaikan ya. Ada kegunaannya apa saja, tapi di belakangnya juga muncul dapat ditanggulangi dengan menggunakan sistem vertikultur, yaitu bisa dihilangkan. Ya. Kemudian ini ada ukuran font yang berbeda sendiri nih. Ini entah kenapa ya. Ini kan kelihatan nih ya. Mungkin pun Pak Handi nanti bisa melihat ini ukuran mungkin tidak standar ya. Ini mulai dari walaupun ya sampai dari ke sini ya bawah ya. Itu ukurannya mohon diperbaiki ya, ukuran fontnya. Tidak seragam jadinya. Ya. Oke, lalu ya ini ada apa namanya yang saya lihat di sini memang penelitian ini memang menarik ya. Cuman yang sempat saya baca di mana di bab 2 khususnya ya. Tinjauan perpustakaan ini kan sebenarnya dari beberapa sumbernya dari beberapa apa namanya penelitian yang sudah ada dan itu kamu akan melakukan apa namanya mengambil dari beberapa penelitian tersebut dan dikomparasi dengan penelitian yang kamu lakukan ya. Jadi kan terlihat ada berapa mungkin metode yang sebelumnya pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, terus kamu menggunakan metode yang lain ya, yang lebih baik dan kamu di situ akan melakukan komparasi ya. Mungkin kelebihan yang kamu dapatkan dari penelitian kamu apa, di situ kan pasti akan kamu jabarkan. Sedangkan kalau di bab 2 ini saya terkesan melihatnya misalkan vertikultur itu apa. Nah, itu dari paragraf 1 kamu mencoba menjelaskan itu ya. Kemudian nanti masuk lagi ke IoT-nya apa. Jadi terkesan memang tidak ditemukan ya sangat berbeda ya apa yang dijabarkan di paragraf sedangkan dengan apa yang ada di tabel perbandingan pustaka ini jauh banget perbedaannya gitu menurut saya. Kalau di sini kan kamu apa namanya mencoba menjabarkan bahwa dari penelitian-penelitian tersebut kamu melakukan pengembangan idenya kemana ya. Sedangkan di paragrafnya itu tidak seperti itu yang muncul. Jadi kamu di sini yang saya lihat hanya memunculkan misalkan penjelasan tentang vertikultur itu seperti apa, terus IoT itu seperti apa, kemudian termasuk beberapa misalkan sensor-sensornya, ya. Jadi tidak terlihat misalkan penelitian pertama ini dari penelitian pertama ini apa yang mereka lakukan, terus kamu komparasi, oh ternyata dengan menggunakan apa namanya penelitian ataupun sensor yang kamu gunakan, nah, itu mempunyai kelebihan seperti apa. Nah, itu yang tidak terlihat. Jadi terkesan dua hal yang berbeda gitu. Yang di paragraf sedangkan dan di tabel itu beda lagi gitu. Jadi ya itu banyak apa namanya mohon dilakukan perbaikan ya untuk di paragrafnya. Kalau di tabelnya malah saya lihat memang oh ya ini bagus nih ada beberapa hal yang memang saya lihat kamu menjelaskan oke. Cuman yang tidak dijabarkan di paragraf saja ya. Terus ini ada beberapa yang tabel 2, tabel 3 yang keterangan ini itu dihapuskan aja karena ini kan satu kesatuan tabel kan ya.
Itu nanti Pak Andi juga bisa apa namanya memberi masukan ke situ ya. Lalu untuk penelitian ini sendiri, ini berapa lama nanti kamu akan melakukan pengambilan datanya? Sebetulnya untuk pengambilan data saya sudah mendapatkan datanya secara lengkap, Pak. Jadi mungkin saya tinggal mengolahnya bagaimana di penyusunan proposal skripsi Ada ini. ada kendala yang dihadapi nggak dalam proses ini? Ada Pak, terkadang kan karena ini juga datanya diambil dari percobaan ke prototype-nya juga Pak, karena ada data yang tidak sesuai, jadi harus perbaikan lagi prototype-nya oleh pihak perusahaan Pak. Tidak sesuainya seperti apa contohnya? Contohnya ketika monitoring suhu air itu kadang tidak terdeteksi, kadang juga kontrolnya tidak ini juga Pak, tidak jalan. Soalnya ini juga jaringannya menggunakan jaring lokal Pak. Oh, oke. Berarti Terkendala jaring. karena ini lokal, berarti kamu bakal sering ke sana ya? Iya Pak. Oh, berarti nggak dikasih akses langsung ke ininya ya, ke datanya. Iya Pak, tidak. Oke. Untuk apa namanya samplingnya berarti satu apa namanya istilahnya satu aja ya, satu tempat vertikultur ya, atau maksudnya kan vertikultur itu kan ada yang standing ya, maksudnya yang vertikal ya. Iya Pak, ini khusus untuk vertikultur. Ada juga Pak yang hidroponik, tetapi saya mengambilnya yang vertikultur ini Pak. Oke. Ini cuma satu contohnya ya, satu sampel aja ya. Ya Pak. Nggak ada beberapa sampel yang lain, misalkan ya kan kita kan nggak tahu nih, misalkan di antara satu vertikultur sama yang lainnya itu mungkin ada perbedaan gitu, nggak ada ya, cuma satu aja. Ya, enggak Pak. Jadi hanya vertikultur saja Pak. Ya, soalnya kan kalau misalkan hanya satu saja kan apa ya, mungkin yang kita dapatkan ya sedikit kali informasinya ya terkait apa namanya. Ya kan kita nggak bisa komparasi kan antara misalkan satu pot dengan satu pot yang lain gitu kan ya. Mungkin di situ ada apa, ada kendala yang lain ataupun ada mungkin data yang menarik yang diperoleh dari situ. Jadi hanya istilahnya satu pot saja ya yang vertikultur itu ya. Ya Pak, sebetulnya di sana juga kalau yang aslinya yang bukan prototype itu hidroponik Pak, bukan vertikultur. Jadi vertikultur ini hanya prototype. Karena akses izin yang saya tidak dikasih Pak, jadinya hanya dikasih vertikultur, tetapi untuk hidroponik sendiri hampir sama Pak untuk sistem IoT-nya. Yang membedakan mungkin beberapa katanya menggunakan hardware-nya ada lebihnya Pak dibandingkan vertikultur ini. Kemudian jaringannya juga sudah provider juga secara lokal gitu, Pak, untuk hidroponik itu. Oh, yang lebih awal dilakukan berarti lebih ke hidroponik ya, baru uji coba ke vertikultur. Vertikultur Pak untuk uji coba yang awal prototype. Oh, oke. Ya. Berarti kamu di sini hanya mengambilnya saja ya, bukan membuat prototipe dari ini ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, sebelumnya udah ada pengalaman nggak untuk berkaitan dengan IoT ini? Untuk IoT-nya tidak Pak, akan tetapi kalau misalkan untuk hardware-nya, ya Pak, karena kebetulan saya D3-nya teknik komputer Pak. Jadi untuk hardware-nya, ya saya mau pelajarinya itu Pak. Oh, sudah pernah sebelumnya? Ya Pak. Di apa? Maksudnya kamu buat apa? Membuat seperti vending machine juga Pak. Oh, Tapi vending kalau machine. karena kan ya karena kan ada pembagiannya Pak, dan saya bagian di hardware-nya saja Pak, dan jaringan. Kalau jaringannya mungkin tidak lebih jelas bagaimana dijelasinnya karena ada bagian-bagiannya tersebut. Jadi mungkin saya lebih fokus ke hardware-nya itu Pak. Oke. Oh, itu satu tim ya berarti buatnya ya? Ya Pak. Oke.
Oh, berarti ini semua mulai dari perangkat keras, softwarenya itu semua dari PT Quantum ya, sudah menyediakan ya? Betul, Pak. Oke, berarti kamu hanya mengambil datanya saja ya dari situ ya? Betul, Pak. Hmm, oke, 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 oke. Dan ini lokasinya dia di outdoor atau indoor? Penempatan dari ininya? Outdoor, Pak. Outdoor ya? Ya, tapi ada ruangan khusus juga untuk misalkan eh, kan ada beberapa vertikultur ya Pak, bukan hanya Hmm. satu. Kan tetapi kalau misalkan yang hidroponik itu udah di outdoor udah terpasang secara ini Pak, secara tersusun rapi, dan kalau vertikultur ini bisa dibawa ke ruangan, bisa juga di luar ruangan Pak. Itu kalau begitu mungkin bisa kamu tambahin ya, karena kan di sini eh, antara indoor sama outdoor kan pasti akan berbeda ya datanya ya. Karena kan apa namanya, ya oke lah di sini kan memang cuman keterangan aja sih, keterangan lokasi tempat penempatan dari vertikultur ini. Karena kan di sini kamu hanya menyampaikan tentang hardware dan softwarenya saja kan ya. Iya, Sedangkan kan untuk misalkan yang penempatan di indoor outdoor kan pasti ada kaitannya dengan penggunaan cahayanya seperti apa ya. Itu kan pasti nanti akan berpengaruh ke baik itu ke tanahnya ya, apa namanya, kelembabannya semuanya itu kan pasti diperlukan juga data itu gitu. Karena kan akan berbeda antara vertikultur yang diterapkan di indoor sama outdoor, pasti kan bakalan lebih cepat kemungkinan ya, lebih cepat kering tanah ataupun kaitannya dengan kelembabannya pasti akan berbeda. Ya, itu yang belum saya lihat di sini. Benar kan ya? Belum ada kan ya? Dan apa namanya, mungkin untuk vertikulturnya apakah kan yang mungkin yang terpasang apa nama IoT mungkin baru satu kali ya, tapi yang lainnya sudah banyak ya. iya Pak. Jadi kan termasuk luas apa namanya ruangannya atau dari penempatan vertikulturnya kali ya, mungkin itu bisa ditambahkan informasinya. Eh, Kemudian ini ada satu yang saya temui, ini solenoid valve atau solenoid, solenoid atau solenoid, Solenoid Pak, bukan solenoid. ini bukan Pak. Benar. Karena saya sudah coba browsing, yang banyak ditulis itu solenoid. Iya benar. Ya bukan. Oh, iya Pak. Oke, Ya, itu eh, apa namanya, coba diperbaiki ya catatannya. Nanti kamu catat sendiri aja. Ada berapa yang memang belum saya sempat catatkan di sini ya. Em, Lalu apa lagi ya? Ya itu nanti mungkin PR kamu banyak di bab 2 ya. Bab 2 itu mungkin banyak kamu coba mungkin besar kemungkinan kamu akan tambahkan lagi ya beberapa sumber yang mungkin bisa kamu komparasi ya, terkait dengan penelitian sebelumnya ya, yang berkaitan dengan vertikultur ataupun mungkin ada ya persis lah yang mirip pertanian ya, mungkin bisa dicoba diadopsi di situ. Berarti kalau Pak, kayak gini ya kenapa? maaf izin bertanya Pak, untuk di Mhm. bab 2 itu bukan pengertian dari isi skripsi ini, tetapi penjelasan dari tabel tersebut, apa bagaimana Pak? Penjelasan Ya, bukan perbandingan. bukan 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 definisi dari misalkan vertikultur, bukan seperti itu. Jadi bukan definisi, tapi kamu misalkan mencari penelitian yang implementasi IoT, penelitian sebelumnya itu misalkan implementasinya IoT di kayak tadi kan hidroponik misalkan. Di situ kamu bisa melihat nih yang sebelumnya implementasi mereka seperti apa. Kamu mungkin ada pembaharuan di kamu
untuk vertikultur khususnya itu kelebihannya apa. Jadi kamu bisa menjelaskan di situ gitu. Ya. Jadi itu coba nanti dibahas dengan apa pembimbing pertama ya. Baik. Karena yang saya temukan malah berbeda gitu yang di paragraf ya. Jadi kebanyakan kamu menuliskan definisi alatnya seperti apa ya. Jadi bukan seperti itu gitu ya. Iya, Pak. Em, Berarti kalau menurut saya ini bisa lebih cepat ya untuk maju sidang skripsinya karena kan kamu datanya tinggal ngambil aja ya. Insya Allah, Pak. Ya, untuk data berapa lama nih yang akan kamu gunakan untuk melihatnya? Mungkin melihat situasi kondisi juga, Pak. Saya juga harus datang lagi ke perusahaan untuk melihat lebih banyak data lagi, Pak. Ya udah nanti coba di ini ya setup sama atau bicarakan dengan ini ya dengan pembimbing pertamanya Baik, Pak. ya. eh Ya memang ini menarik sih apa namanya. Mungkin sudah ada yang ngebahas, sudah ada melakukan penelitiannya. Mungkin itu yang memang perlu kamu cari ya. Jadi kita kan bisa lihat apa namanya perbandingannya seperti apa ya. Kalau sedangkan di sini saya belum lihat itu ya. Mungkin dari saya itu dulu ya. Mudah-mudahan lancar aja karena ini kamu memang bergantung besar ke PT Quantumnya ya. Jadi coba terus berkomunikasi dengan pembimbing pertama, jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat kamu tertahan skripsinya ya karena kamu bergantung dengan orang lain nih, bukan Baik, Pak. kamu yang buat sendiri ya kan beda kan ya. Kalau misalkan kamu yang buat kamu akan lebih mudah gitu apa namanya monitoringnya ya, monitoring dari alat tersebut. Kalau ini kan enggak, kamu kan harus rajin ke lokasi buat pencatatannya ya. Kalau bisa sih mulai kamu buat timetable-nya aja dari sekarang ya. Jadi planningnya kamu kapan ke sana itu catat semua. Jadi kalau ada kendala-kendala pun juga kamu buat juga catatannya dari setiap kunjungan itu seperti apa. Jadi kan ketahuan ya seperti itu. Mungkin ya lebih kurangnya itu yang bisa saya sampaikan dulu. Ini catatannya nanti akan saya kirimkan via Pak Hadi ya. Nanti coba kamu cek. Kalau misalkan ada yang tidak dipahami, mungkin karena saya lupa buat catatannya, jadi nanti tanyakan langsung saja ke saya. Ya, Baik, Pak. oke. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yada. Pak Yada ada di tempat? Halo, tes. Masuk, Pak. Ya, ya Pak. Sudah Pak. Mungkin bisa dilanjutkan ke penguji berikutnya. Masuk, Pak, suara saya. Tes. Iya masuk Pak, masuk kedengaran. Saya coba tadi pakai headset. Nggak masuk ya. Bentar ya. Oh, ya mungkin enggak. Ini Pak. Tes, tes. Masuk, Pak. Halo. Ya kedengaran Pak. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ade atas penyampaiannya ya. Dari kritik, saran, dan masukan buat Indriani. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Andi memberikan pertanyaan, kritik, dan saran. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saudari Indriani, pertama saya mengucapkan selamat pada Anda yang sudah sampai tahap ini. Saya harap Anda tidak usah terlalu lama ya, karena tadi saya sudah dengar bahwa Anda sudah punya datanya, lalu Anda sudah mungkin berpengalaman, tinggal lakukan konsentrasi di sini gitu ya. Paling dalam waktu sebulan 2 bulan juga udah selesai gitu ya. Baik, saya akan share screen.
Baik. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sebentar. Baik. Ya, dari cover karena saya pembimbing kedua. Di sini saya ada usulan kalau misalnya di sini tambahkan studi kasus apa gitu ya. Perusahaannya kamu gitu ya, atau di mana gitu. Perusahaan kamu tadi namanya apa? Mohon maaf. PT Quantum Agrosindo, Pak. Nah, Quantum itu bergerak dalam bidang apa? Pertanian, Pak. Pertanian ya. Nah, makanya itu nanti juga bisa ditulis dalam studi kasusnya. Lalu menurut saya ini diajukan untuk gelar sarjana komputer untuk proposal. Menurut saya juga belum perlu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi untuk sidang akhir itu perlu. Terus di sini enter ya, program studi teknik informatika, di enter fakultasnya di bawah, gitu ya. Tadi sama kayak Pak Ade di sini 2023 ya, karena sekarang 2023 gitu. Dan kalau bisa ini center, ini center. Karena ini kalau kita lihat ini kayak di tab gitu ya, bukan di tengah ya. Rata tengah. Gitu. Oke, baik. Ini udah akan saya skip, tapi dilihat di sini ini nomor 2 ya. Di bawahnya pun juga nomor 2. Ini berarti kedouble. Tuh. Nah, ininya apakah persetujuannya tanggal 28 Agustus 2022 atau baru kemarin? Nah, ini juga tolong diperiksa lagi. Kalau 28 Agustus 2022 dan baru sidang itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya. Itu terlalu lama ya. Nah, itu tolong dicek lagi. Gitu ya. Nggak usah tegang-tegang ya. Tadi saya juga setuju bahwa penulisannya harus tepat, di mana di sini itu ya di sini Internet of Things ya. Coba nanti kita lihat I-nya kapital, O-nya non kapital harusnya, terus T-nya itu kapital. Nah itu coba kamu harus satu nada kayak gitu itu. Lalu yang di sini ya saya skip saja, tapi yang menurut saya ini adalah daftar gambar. Daftar gambar di sini cara penulisannya gambar bab berapa, titik, gambar nomor berapa di bab tersebut. Gitu ya. Coba nanti kita lihat halaman 14. Begitu juga dengan tabel. Tabel itu di sini nggak usah, perbandingan pusat 2, 3, 4, 5 itu nggak usah. Nah, tabel di sini juga tulisnya tadi kayak tadi ya, tabel di bab berapa, terus titik, terus tabel nomor berapa di bab tersebut. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di abstrak tadi saya setuju bahwa di sini terlalu banyak kayak pengulangan gitu, banyak yang nggak penting. Tapi di sini spasinya saya minta 1 ya, bukan 1,5 atau 1 apa gitu ya. Terus yang kayak gini nih, IoT tulisannya IOT gitu. Tapi IoT itu Internet of Things atau Internet pintar? Internet of Things, Pak. Kalau Internet pintar tuh smart internet gitu. Sebenarnya untuk kata lainnya tidak ada, hanya penjelasan aja internet pintar, Pak. Secara menyeluruh IoT itu dia bisa disebut secara internet pintar gitu, Pak. Ya, betul. Nah, ada berapa juga ada yang salah ini ya, salah tulis ya selain tadi selain gimana? Betul, Pak. Betul ya. Gitu ya. Terus ini terrelasi kayak ternya 1 terrealisasikan gitu ya.
Nah, kalau misalnya bahasa asing tolong miring ya. Ini sensor flow. Flow itu juga bahasa asing ya. Nah, kayak gitu itu. Nah, di sini harusnya harapan peneliti. Penelitian ini diharapkan untuk apa? Jadi di bagian terakhir ini, penelitian ini diharapkan dapat untuk apa? Gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke bab 1, latar belakang masalah. Saya lihat referensinya cuma satu, yaitu Setiawan 2018 ini. Tapi yang lainnya belum ada. Tambahkan referensi di bab 1 ini. Termasuk ya ini, yang ini harus di italic ya. Tuh. Sumber daya itu di spasi, sumber spasi daya. Tuh. Baik. Lalu ini sebenarnya untuk di bab di apa namanya rumusan masalah, kita scroll dulu. Nah, ini strip ya, monitoring. Karena ini campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Berarti strip, ada dash-nya, ada stripnya seperti ini. Baik. Baik, terus ya, power itu juga masih bahasa Inggris ya. Ini saya tidak ada komen. Lanjutin aja, lalu ya tadi bab 2 sekarang. Tadi Pak, ada sudah menyinggung di bab 2. Di bab 2 itu harus ada itu tadi apa itu kelebihannya, kekurangannya, kritik, pengembangan ide itu yang ada di dalam tabel harus ada di dalam narasi juga. Jadi tabel itu sebenarnya menyingkat bagian narasi, gitu ya. Kita skip aja. Nah, ini pun juga penulisan tabel 2.1 gitu ya. Jadi langsungnya tabel 2.1, bukan tabel 1. Lalu penulis ini nggak usah kolomnya, tidak usah kolomnya. Kolom dihilangkan. Gitu ya. Kolom dihilangkan. Nama penulisnya taruh di sini. Misalnya di sini Lee Fendi 2016 gitu. Misalnya, ya. Ya itu. Terus oke, yang ini nggak usah ya, kayak perbandingan pustaka 2, perbandingan pustaka 3 gitu, nggak usah. Karena satu kesatuan. Lalu juga babnya ini gambar di sini gambar 3.1, bukan gambar 1. 3 ini adalah babnya. Gitu. Yang punya di mana? Gitu. Kalau misalnya kita bilang gambar 3.1, oh berarti gambar pertama di bab 3. Coba kalau gambar 1, orang mau lihat gambar 1 yang mana ya? Ternyata di bab 3. Nah, kayak gitu kan kalau kita cari dari awal, wah itu lama kayak gitu. Oke. Nah, saya mau mengomentari bahwa analisis masalah dan kebutuhan ini kok cuma sebagian kecil saja ya. Masalahnya di mana sekarang? Kalau misalnya di sini yang dibutuhkan, oh berarti analisis kebutuhan dong ya. Nah, saran saya, ini saran ya, ini kebutuhan jadi 1. Terus tambahkan lagi narasinya. Bagaimana kok bisa dianalisis seperti itu? Ya, apakah nanti akan mau mengembangkan dari wawancara atau apa? Bagaimana Anda bisa membuat analisis tersebut? Baik, Pak. Tapi ini juga ada perangkat keras, tabelnya, gitu ya.
Ini repeat di the row. Repeat di the row itu ya ini di repeat gitu ya. Terus ya semuanya ini kan bahasa Inggris ya. Bisa di italic juga nggak apa-apa. Kemudian fungsional, flowchart cara kerja alat, ini oke. Tadi ini selenoid, selenoid. Nah itu dari Pak Ade sudah. Terus ya ini banyak yang ini ya eh, kurang tepat ya, salah ketik itu. Nah sebenarnya itu ya ini tabelnya nggak perlu sih, kayak 0 liter per second berarti ya tidak terisi, terus ngapain dibuat tabel. Kayak gitu itu. Tapi ya coba nanti dikonsultasikan. Nah itu OLT per sec apa itu? Nah itu tolong dilihat lagi tabelnya juga. Itu eh course ini juga pakai bahasa Inggris. Tolong dijadiin bahasa di italic ya. Gitu aja Mohon sih. izin Pak Andi, waktunya 1 menit lagi. Terima Ya, kasih. ini juga sudah selesai kok Pak. Oke, ini tolong diurutkan dalam daftar pustaka A sampai Z seperti itu. Karena P itu kan pasti di atas ya. O R O P Q R S itu. Makanya di atas ini. M N O P Q R S gitu kan ya. Di atas jadi urut seperti itu. Baik, saya rasa itu dari saya. Nanti akan saya inilah ya. Oke, demikian untuk eh, dari saya Pak Yada. Saya kembalikan ke Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Andi. Selanjutnya, Saudara Indriani. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan kami pindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami, Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak ya, Bapak-bapak pembimbing dan penguji serta mahasiswa Indriani ya. Saudara Indriani ya berdasarkan bahwa proposal skripsi saudara dengan judul monitoring suhu dan pengontrolan air berbasis Internet of Things pada tanaman vertikultur dinyatakan disetujui ya untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami rencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada paling cepat ya minggu depan ya tahun 2023 ya. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dapat dicek dalam subkopi proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan kepada saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, para dewan penguji dan saudara Indriani. Ditutup sidang proposal skripsi atas nama Indriani. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.